Kita sadari bahwa merdeka Indonesia ini tidak lepas dari doa dan perjuangan para ulama, bahkan mayoritas. Tanpa mereka, tanpa beliau, kita semua tidak ada apa-apanya. Merdeka sesuai dengan bacaan resolusi jihad tadi, sudah jelas nyata bahwa penumpasan penjajah di muka bumi ini dipromotori, dikomandani oleh para ulama-ulama. Walaupun pada akhirnya ulama laksana mendorong mobil yang mogok setelah jalan mereka tidak ikut naik. Sampai hari ini budaya itu berjalan seperti itu. Setiap situasi politik tidak terkendali, maka ulama dijadikan garda paling depan. Tapi setelah semuanya selesai, maka ulama tinggal di dada di belakang. Anakku yang saya cintai, dan ulama yang membangun bangsa negara ini bukan sembarangan ulama. Di antara sebagai Hasyim Asy'ari Tebirung Jombang, sebagai Wahab Asbullah, sebagai Wahid Azim, sebagai Musta'in Roni Tamim Betul Jombang, sebagai Si Samsuri, Kiai Mas Bagus Kumambang, sebagai Kiai Manamtul Karim Nirwoyo, sebagai Kiai Ma'ruf, sebagai Jazuli, sebagai Kiai Munawir Rabiak, sebagai Kiai Subahi, Parakan Jawa Tengah yang kondang dengan asma bambu runcingnya. Mereka-mereka adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka santri, khususnya Al-Falah pada hari ini dan umumnya di seluruh Indonesia, untuk mempertahankan NKRI sudah selayaknya untuk mempertahankan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang syarat dengan malam Jumat, yasinan, ada orang meninggal, selamatan, mulut-mulutan, recep-recepan, mau punya gawe selamatan dan bacaan berkatan dan berokohan, ziarah kubur, ziarah wali songo, dan yang lain-lain wirid setelah sholat, saling menghargai terhadap agama yang lain, toleransi antar umat beragama. Ini adalah Islam mudarat, Islam ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar rahmatan lil alamin, yang disebut bahasa kekinian adalah Islam Nusantara. Anak-anakku yang saya muliakan, yang saya cintai, Anda semua jangan terprovokasi dengan aliran-aliran baru yang condong ingin memecah belah bangsa yang kita cintai ini. Indonesia tidak butuh negara khilafah. Indonesia hanya butuh negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tidak butuh dasar negara yang lain seperti negara-negara yang di luar Indonesia. Tapi kita cukup Pancasila Bhinneka Tunggal Ika kita jaga. Terdiri dari banyak bangsa tapi terikat dalam satu negara, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa-bangsa yang lain mereka satu bangsa tapi negara berbeda. Tapi Indonesia berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda etnis, tapi bisa rukun hidup berdampingan bersama dalam bingkai NKRI. Dan inilah misi orang-orang komunis dari luar negeri yang ingin menghancurkan Indonesia agar NKRI ini terpecah belah. Kita perang saudara seperti yang ada di dalam kejadian Suriah. Mereka 100% Islam tapi mereka perang saudara. Maka keberadaan santri Al-Falah khususnya dan umumnya santri di seluruh Indonesia di hari santri ini kita serukan, kita sampaikan, jangan menjadi santri yang bodoh, jangan menjadi generasi yang goblok seakan-akan kalau sudah khilafah Indonesia akan damai. Tidak, khilafah bukan solusi Indonesia, tapi khilafah hanya akan memecah belah persatuan Indonesia. Biarlah ada yang Kristen, biarlah ada yang Bali, biarkan ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, satu kata, mereka adalah saudara kita untuk membangun bangsa negara tercinta dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seakidah. Anakku, para santri yang saya cintai, perlu kamu catat,
untuk menaikkan bendera sang merah putih yang kadang kita meneteskan air mata, untuk memasang bendera ketika Agustus, untuk hormat bendera ketika upacara. Hari ini sudah banyak aliran-aliran baru, bahkan orang Islam itu sendiri mengatakan bahwa ini adalah musyrik. Tidak ada gunanya kita memasang bendera dan hormat kepada bendera. Sungguh pembodohan yang nyata kalau cuma sekedar menghormati bendera dengan mengangkat tangan saja musyrik. Kalau Anda bersujud untuk menyembah itu pasti sudah musyrik. Tapi kalau sudah menghargai jasa para pahlawan yang kita tidak perlu mengeluarkan keringat, tenaga, bahkan darah, nyawa, hanya sekedar mengisi kemerdekaan, hormat jasa para pahlawan lewat bendera yang menjadi, ya Allah, simbol negara kita hari ini, menjadi bendera negara kita hari ini. Ini adalah sekedar lil hurmah, bukan lit ta'abud, maka hukumnya sah menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Untuk menaikkan bendera, menggantikan bendera Belanda yang pertama, lalu datang menggantikan bendera Jepang, bukan hal yang mudah. Butuh ribuan liter darah ditumbangkan, butuh ribuan nyawa dimatikan. Mereka mati, darah mereka tercucur hanya untuk menaikkan merah putih, menggantikan bendera-bendera para penjajah pada saat itu. Kita para santri cukup menghormati, menghargai jasa para pahlawan dengan cara 1 tahun sekali memasang bendera merah putih di depan rumah kita ketika proklamasi kemerdekaan Agustus 45, dan ketika upacara setiap hari Senin di sekolah-sekolahan, dan juga ketika hari santri. Alangkah rendahnya akhlak kita kalau hanya sekedar untuk menghargai pahlawan, tidak harus mengeluarkan uang, tenaga, tidak harus mengeluarkan darah dan mengorbankan nyawa kita, lalu kita berkata bahwa ini tidak ada gunanya. Sungguh pendatang-pendatang baru yang tidak punya akhlak, aliran-aliran baru yang tidak punya akhlak, yang mereka beranggapan bahwa upacara menghormati bendera adalah hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Anakku yang saya muliakan, alasan sunnah dan sunnah inilah yang dibuat aliran baru untuk menghancurkan Indonesia. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sunnah, maka khususnya santri Al-Falah, sampai tidak usah aneh-aneh. Begitulah caramu berpakaian, pakai sarung, pakai peci, belum pakai jilbab, pakai sarung, pakai kebaya, pakai jari, itu bahasa Indonesianya apa? Jari gitu saja. Tidak usah aneh-aneh. Tidak boleh bercadar, Abah. Tak perlu kamu bercadar. Untuk apa mukamu bercadar? Tapi kalau hatimu terbuka, tidak punya akhlak. Untuk apa atasmu rapat, tapi kalau bawahmu bolong, sehingga kamu menjadi perempuan-perempuan yang tidak punya tata krama. Cukup kau berjilbab seperti para punyai-punyai yang diajarkan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akhlakmu terjaga menjadi seorang santri yang cinta agama Islam, cinta NKRI, cinta perdamaian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ke alam dunia ini Muhammad kecuali menjadi nabi yang rahmatan lil alamin. Kita sadar untuk mengisi kemerdekaan butuh ilmu agama, ilmu umum, ilmu formal, ilmu non formal yang seimbang, kuat dengan landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka santri, generasi pemuda masa depan bangsa ini tidak akan teracuni oleh otak-otak teroris ISIS dan orang-orang yang sengaja dikirim dan dibiayai oleh orang-orang luar negeri yang tidak senang dengan Indonesia untuk memecah belah dan menghancurkan Indonesia. Maka dengan peringatan Hari Santri Nasional Indonesia ini, apa berpesan terakhir, tetap dalam kondisi yang tegar mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Badul Hukama, alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhtasat. Peganglah perkara-perkara lama yang masih baik, jangan terkecoh dengan perkara baru yang macam-macam. Bahaya, ingatlah perkara lama lebih barokah daripada perkara baru. Ingatlah yang tua lebih barokah daripada yang muda. Tidak usah neko-neko, tetap Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah
wal Jamaah. Kita punya sekolah SMP, SMK, Pokjar, bimbingan ya, kelompok belajar universitas terbuka, di dalamnya tetap harus ahli sunnah wal Jamaah. Kepada para sekolah SMP dan SMK saya himbau, jangan pernah memasukkan guru-guru dan ustadzah yang masuk sini pakai cadar dan celana cingkrang. Kami tidak menerima celana cingkrang, kami tidak menerima guru bercadar. Nanti saya takut saya tidak kenal itu guru mana. Bukan masalah pakaian, karena sudah bercingkrang, bercadar, sudah yakin akidahnya sudah tidak jelas. Biarkan, bukan berarti kita menjelekkan yang bercadar. Kalau bercadar memang masih ahli sunnah wal Jamaah, saya tak masalah. Kalau bercadar hanya untuk membungkus otak-otak ISIS dan teroris, seperti kejadian penusukan Bapak Wiranto, kamu lihat lakinya jidatnya hitam, jenggotnya nyeprit, perempuannya bercadar. Untuk apa kau bercadar? Untuk apa kau pakai celana cingkrang? Untuk apa kau pakai jubah? Kalau akhlakmu ternyata tidak seperti Rasulullah, untuk apa kau bercadar? Tapi kalau akhlakmu tidak seperti Siti Aisyah dan Ibu Khadijah dan juga istri-istri Rasulullah. Berjilbab yang cantik untuk suamimu dan akhlakmu kayak Ummul Mukminin. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya cintai, terakhir kita semangat. Semoga perjuangan kita hanya sekedar upacara menyambut, menghormati Hari Santri Nasional Indonesia ini diberikan berkah oleh Allah, didoakan oleh para arwah-arwah, para ulama yang telah mendidikan bangsa ini, yang telah mencetak Pancasila, yang telah mencetak Undang-Undang Dasar, dan mencetak NKRI harga mati ini. Anakku, apa yang kita lakukan semuanya sudah maujud dalam teks Pancasila, apa yang dibacakan oleh Bapak Pembina tadi. Beliau sudah membacakan mulai teks pertama Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu sudah terdapat di dalam kita ketika tahlilan, ketika kita yasinan. Di dalam yasinan ada persatuan, ada ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, apa silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam yasinan, dalam tahlilan sudah pasti kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada orang tahlilan mereka lari-lari, mereka duduk beradab dan adil, yang tua di depan, yang muda di belakang, yang tua makan duluan, yang muda akan setelah yang tua. Itu perwujudan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu terdapat di dalam tahlilan juga. Semua orang bertahlilan, tidak ada yang tidak bersatu. Tidak ada tahlilan satu di bawah pohon sana, satu di bawah sana, pohon sana, tidak ada. Semuanya kumpul dalam satu ruangan, persatuan Indonesia. Kalau tidak bersatu, tahlil tidak akan pernah bisa terselesaikan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pas di dalam tahlilan, kalau tidak ada kiai yang memimpin tahlil, tidak ada pemimpin yang hikmat, yang bijaksana, maka tahlilan akan bubar berantakan. Maka di dalam tahlilan sudah sesuai dengan sila yang keempat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam tahlilan, di dalam berkatan, di dalam selamatan sudah pasti. Kalau sudah selesai berkat dibagi rata, tak satu pun orang yang kebagian. Semoga para pejabat bisa melihat tayangan YouTube kita ini nanti, mereka sadar bahwa sila yang kelima adalah perwujudan orang tahlilan. Ketika sudah selesai, semuanya mendapatkan berkat. Enggak kiainya, enggak yang kecil, enggak paimin, enggak tuminah, semuanya dapat berkat yang adil. Laksana sila kelima dalam Pancasila. Semoga dengan Hari Santri ini kita tambah semangat menjadi santri-santri yang militan ahli sunnah wal Jamaah, menjaga NKRI dan tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.